Share screen aku udah kelihatan belum ya? Udah. Udah, Kak. Oke, siap. Eh, Sebelumnya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kayak mau sambutan ya kan? Tapi emang harus lengkap sih. Oke, sebelumnya kenalin nama aku Irfan dan nanti ada temanku juga dari Tutor Sejarah, Hikmah, yang pada malam hari ini bakal membawakan suatu materi yang sebenarnya ini menarik banget gitu, yaitu tentang revolusi besar dunia. Nah, tapi sebelum itu kan ada pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus kenalan dulu. Siapa sih sebenarnya kita? Who are we gitu. Ini udah kegantikan ya slide-nya. Udah, Kak. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Kenalin semuanya, nama aku Emir Dwi Putra. Dipanggilnya Irfan aja. Dari aku nih sekarang lagi kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2021. Tuh, mungkin bisa lanjut ke Hikmah kali ya buat kenalan. Silakan Hikmah. Oke, makasih. Halo semua. Happy banget nih. Oke, aku kenalin ya. Aku Hikmah Nurma Indah, bisa dipanggil Hikmah. Aku dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Salam kenal semua. Salam kenal, Kak. Salam kenal, Kak. Oke, karena tadi udah kenalan juga, sekarang mungkin bisa langsung masuk aja ke table of contents. Jadi kita di sini tuh bakal ngebahas apa aja sih gitu kan. Yang pertama kita bakal ngebahas tentang revolusi Amerika yang nanti bakal dibawain sama Hikmah. Terus kemudian ada revolusi Prancis yang bakal dibawain sama aku. Ada revolusi Rusia juga nanti. Dan terakhir bakal bahas tentang revolusi Tiongkok. Mungkin oke, langsung masuk aja kali ya. Silakan Hikmah. Oke, makasih. Oke, pertama kita akan bahas tentang revolusi Amerika ya. Mungkin di sini udah pernah belajar atau belum tentang revolusi Amerika, teman-teman? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, aku mulai dulu ya dari pengertiannya. Nah, ini revolusi Amerika atau disebut juga dengan Perang Kemerdekaan Amerika Serikat adalah pergolakan politik yang terjadi pada kurun waktu 1765 hingga 1783 di Amerika Serikat. Pada masa itu, rakyat 13 koloni di Inggris dan Amerika Serikat khususnya itu berjuang untuk membebaskan diri dari kekuasaan Inggris. Nah, salah satu dari koloni Amerika Serikat tuh yang terkenal tuh sampai sekarang ini adalah New York, teman-teman. Mungkin teman-teman tahu? Halo. Tahu, Kak. Oke. Tahu, Kak. Mungkin teman-teman sih sini bertanya ya, kenapa sih kok Amerika membebaskan diri dari kekuasaan Inggris? Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu, mungkin teman-teman bersinar ya. Oke, kita lanjut ya, kita lihat latar belakang dari revolusi Amerika tersebut. Oke, Irfan, next. Oke, sebelumnya aku mau nyampein dulu karena kita ada 4 materi, jadi ntar kita break pertanyaannya ke jadi 4 kali sesi. Jadi aku nggak akan ngebuka setiap satu slide bakal ada pertanyaan, tapi nanti misalkan nih, kan kita ada 4 materi tentang revolusi ya. Jadi setelah revolusi Amerika nanti aku baru buka ada yang mau bertanya atau enggak. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke latar belakangnya. Silakan Hikmah. Ini teman-teman, latar belakang dari revolusi Amerika. Nah, yang pertama yaitu penetapan berbagai macam pajak oleh kerajaan Inggris, seperti pajak gula, pajak stamp, dan pajak teh nih teman-teman. Nah, kenapa sih kok Inggris mengadakan atau menetapkan pajak pada negara koloninya? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Halo? Untuk kebutuhan industri, Kak. Oke, ya, yang lain? Oke, aku next ya. Mungkin ada yang belum tahu nih, kenapa Inggris bisa menetapkan berbagai macam pajak nih. Untuk meningkatkan keuangan negara, Kak, mungkin. Nah, bener banget. Nah, waktu itu Inggris tuh telah selesai nih perang 7 tahun sama si Prancis. Nah, otomatis di negara Inggris tersebut tuh mengalami kayak defisit uang. Nah, sehingga si Inggris itu kayak menerapkan pajak kepada negara koloninya di Amerika Serikat. Nah, perang 7 tahun ini apa sih? Nah, perang 7 tahun adalah perang antara Inggris dan Prancis untuk merebutkan negara koloni di Amerika Serikat, teman-teman. Nah,
menurut negara koloni, hal tersebut ini nggak ada hubungannya sama pihak Inggris. Lah, yang perang kan antara Inggris sama Prancis. Kenapa sih kok negara koloni itu harus membayar pajak? Nah, hal itu membuat panas koloni gitu, teman-teman. Oke, yang kedua yaitu penolakan rakyat 13 koloni terhadap kebijakan monopoli perdagangan Inggris, teman-teman. Nah, penetapan monopoli ini seperti kayak Amerika, koloni di Inggris di Amerika itu hanya boleh menjual atau membeli produk dari Inggris saja. Semisal nih, kalau di Amerika Serikat itu ada menghasilkan hasil bumi berupa teh nih, teman-teman. Nah, itu hanya boleh dijual ke Inggris aja, nggak boleh dijual kayak di Prancis, nggak boleh dijual ke Belanda atau Spanyol dan sebagainya, itu nggak boleh. Itu dilarang banget sama pemerintah Inggris waktu itu. Nah, dan rakyat Amerika Serikat ini kalau butuh suatu barang juga nggak boleh beli di luar Inggris. Jadi harus belinya juga harus di Inggris, jualnya kayak hasil bumi juga harus di Inggris gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga, terjadi peristiwa Boston Tea Party oleh The Son of Liberty di Boston. Mungkin teman-teman ada tahu nggak nih peristiwa Boston Tea Party? Yang membuang-buang teh di atas itu bukan Kak, di atas kapal gitu. Buang teh Terus laut. si Amerikanya itu pura-pura jadi orang Indian kalau nggak salah. Nah, ya bener banget sih. Nah, jadi itu kayak rakyat koloni itu menyamar kayak pekerja Indian untuk membuang teh di laut, teman-teman. Nah, itu kenapa sih kok menyamar orang Indian? Karena biar nggak diketahui lah kita nyamar gitu jadi kayak orang Indian gitu, teman-teman. Nah, kenapa sih kok dibuang teh aja? Padahal kan Inggris kan menetapkan banyak pajak kan, teman-teman. Kayak pajak kayak stem, kayak gula. Nah, kenapa gulanya nggak sekalian dibuang? Nah, gini teman-teman, aku cerita nih. Sebelum terjadi peristiwa itu, semua pajak tuh udah dihapuskan, teman-teman. Nah, kecuali pajak teh. Nah, pajak teh ini nggak dihapuskan, malah sempat dinaikkan. Nah, hal ini tuh memicu kemarahan rakyat koloni di Amerika Serikat tersebut. Jadi kayak marah gitu, dia nggak terima. Kok udah suruh bayar pajak, mahal lagi. Nah, dia tuh marah banget gitu lah, kesel sama Inggris. Nah, akhirnya tuh teh tersebut tuh dibuang ke laut gitu, teman-teman. Oke, Irfan boleh next. Oke, kita bahas langsung ke kronologinya ya, teman-teman. Nah, pada tahun 1765, 13 koloni itu mulai memprotes tingginya pajak yang tadi ya teman-teman udah aku jelasin, kayak pajak teh, pajak gula, pajak stem, dan lain sebagainya. Banyak banget sih sebenarnya pajaknya, tapi yang terkenal tuh 3, pajak gula sama pajak teh sama pajak stem. Dan tidak adanya perwakilan rakyat koloni di parlemen Inggris. Nah, ini tuh membuat rakyat Amerika Serikat tuh marah. Dia tuh disuruh bayar pajak, kenapa sih kok nggak ada perwakilan parlemen di Inggris? Nah, akhirnya tuh mereka tuh marah, teman-teman. Nah, mereka tuh berharap mereka tuh ingin ada parlemen di Inggris. Dengan adanya parlemen tersebut dapat menyuarakan aspirasi rakyat koloni di Inggris nanti gitu. Jadi kayak ada perwakilan gitu. Oke, teman-teman. Yang kedua, kronologi selanjutnya itu adanya peristiwa Boston Tea Party yang udah jelaskan tadi. Peristiwa Boston Tea Party itu apa, teman-teman? Iya, Kak. Oke kan dia tuh kayak teh tadi kan tuh dibuang-buang. Nah, itu termasuk dari kronologi dari peristiwa Revolusi Amerika Serikat, teman-teman. Selanjutnya, pada tanggal 5 September 1774 diadakan Kongres Kontinental I di Philadelphia. Nah, ini dihadiri 12 perwakilan dari 13 koloni, teman-teman. Nah, pada kongres ini tuh membahas tentang kayak tuntutan dan protes terhadap koloni atas kebijakan Inggris. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, pada Kongres 1 itu membahas tentang kebijakan Inggris yang diterima oleh koloni gitu. Dan juga dia tuh menyerukan untuk membuang gitu loh barang-barang yang dibuat Inggris. Semisal Inggris telah berhasil kayak mengirim kayak teh tersebut, nah itu dibuang. Dia tuh udah berjanji, udah sepakat gitu. Waktu pada Kongres 1 di Philadelphia. Oke, Irfan boleh next. Nah, pada tanggal 10 Mei 1775 diselenggarakanlah Kongres Kontinental II di Philadelphia.
Nah, pada kongres ini tuh bahwa ke-13 koloni itu sepakat untuk mengakui parlemen Inggris, tidak mengakui parlemen Inggris dan ingin memisahkan dari koloni Inggris. Jadi dia tuh udah sepakat, dia ingin mendirikan negara sendiri, teman-teman. Nah, mungkin aku mau tanya nih, teman-teman. Mungkin kalian ada tahu nggak antara Kongres 1 sama Kongres 2 itu ada peristiwa apa? Mungkin ada yang tahu, teman-teman? Halo? Halo, teman-teman. Mungkin ada yang apa? Ya? Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, aku jelasin ya. Jadi dalam rentang tahun antara tahun Kongres 1 sama Kongres 2 itu terjadi kayak itu pertempuran namanya Bunker Hill antara Inggris sama koloninya itu. Nah, kenapa sih kok terjadi pertempuran itu? Nah, karena adanya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Inggris gitu, teman-teman. Oke ya, aku next ke kronologi selanjutnya. Nah, pada tanggal 23 Agustus 1775, Raja George mengeluarkan maklumat bahwa rakyat koloni sedang melancarkan pemberontakan. Nah, itu sangat bahaya banget lah sama bagi Inggris, karena rakyat koloni itu udah berani kayak memberontak gitu. Jadi kayak sebuah ancaman atau peringatan bahwa Inggris akan terjadi kayak mungkin akan bahaya lah bagi Inggris ke depannya gitu. Nah, pada tanggal 10 Januari 1796, Thomas Paine mengeluarkan pamflet Common Sense. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu apa yang dimaksud isi dari pamflet tersebut, teman-teman? Isinya itu mengenai tentang pentingnya kemerdekaan ya, Kak. Oke, maaf ya kalau aku kecepatan. Tolong kalau aku kecepatan juga diingatkan ya. Mohon maaf. Makasih ya udah diingatkan Ilona. Ya, benar banget. Jadi pamflet itu berisi tentang mengenai pentingnya sebuah kemerdekaan gitu. Jadi diingat-ingat teman-teman bahwa pamflet tersebut berisi tentang mengingatkan pentingnya sebuah kemerdekaan bagi suatu negara gitu. Nah, pada tanggal 10 Mei 1776 dibuatlah Komite Persiapan Kemerdekaan yang dipimpin oleh Thomas Jefferson. Nah, pada komite ini tuh membahas kayak dia akan membuat kayak kalau di Indonesia kayak teks proklamasi, tapi itu kayak Declaration Independent kalau di Amerika Serikat. Nah, penulisnya itu Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, dan John Adams. Jadi kalau dia tuh kayak merancang kalau nanti isinya kayak gini gitu pada tanggal 10 Mei 1776 gitu. Nah, pada tanggal 4 Juli 1776, nah rakyat koloni itu mendeklarasikan kemerdekaan Amerika Serikat, teman-teman. Jadi dia tuh udah mengatakan merdeka dari Inggris gitu. Nah, presiden pertama dari Amerika Serikat mungkin teman-teman ada yang tahu? George Washington, Pak. Oke, benar banget, George Washington. Oke, Van, boleh di next. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat pada waktu Revolusi Amerika yang pertama yaitu Thomas Paine, teman-teman. Thomas Paine yaitu sebagai penulis pamflet Common Sense yang isinya yang tadi yang udah dibicarakan yaitu tentang pentingnya sebuah kemerdekaan. Nah, benar banget, Catherine. Oke, yang kedua yaitu Thomas Jefferson. Nah, Thomas Jefferson itu menulis tentang deklarasi kemerdekaan bersama Benjamin Franklin dan John Adams. Itu dia tuh menulis tentang pentingnya sebuah teks kayak deklarasi kemerdekaan. Kalau di Indonesia kayak teks proklamasi lah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang ini yaitu George Washington, yaitu presiden pertama dari Amerika Serikat. Gitu, teman. Oke, Irfan boleh next. Oke, nah Revolusi Amerika Serikat itu berakhir dengan ditandainya sebuah perjanjian Paris pada tanggal 3 September 1783 yang menyatakan bahwa Inggris mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Jadi Inggris sudah sah resmi gitu. Dia udah tidak mengakui bahwa Amerika Serikat itu bukan koloninya. Jadi udah sah bahwa Amerika Serikat dan Inggris udah pisah gitu loh, bukan kayak negara koloni lagi gitu.
Nah, selanjutnya Inggris harus menyerahkan seluruh jajahannya kecuali Kanada kepada Amerika Serikat. Nah, selanjutnya itu Inggris harus membayar kerugian perang. Nah, perang yang tadi yang disebut kayak pertemuan Bunker Hill. Nah, Inggris tuh harus membayar kerugian perang tersebut. Jadi kalau kadang tuh kalau di Eropa atau daerah Barat gitu, kalau perang itu yang kalah tuh disuruh kayak bayar gitu teman-teman. Nah pada pertemuan Bunker Hill itu yang menang adalah pihak dari Amerika Serikat gitu teman-teman. Nah apa sih dampak yang ditimbulkan dari revolusi Amerika? Nah yang pertama ini munculnya paham anti kolonialisme. Contohnya itu kayak munculnya paham anti kolonialisme itu kayak Indonesia munculnya paham ini membuat kayak negara lain bisa memperjuangkanlah negara-negaranya kayak anti penjajahan gitu, bahwa suatu bangsa dapat merdeka tuh ditentukan oleh nasib rakyatnya sendiri, bukan oleh penjajahnya sendiri gitu teman-teman. Nah yang kedua munculnya paham demokrasi dan liberalisme. Nah adanya paham demokrasi dan liberalisme ini itu memberikan kayak paham kayak kebebasan gitu. Kita bisa bebas untuk memilih hak suara, seperti contohnya kayak pemilihan gitu, teman-teman. Itu dampaknya dari revolusi Amerika. Selanjutnya yaitu pengakuan terhadap hak asasi manusia. Nah, adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia ini itu udah dicantumkan pada Declaration Independennya Amerika Serikat, yaitu yang berbunyi kurang lebih ini, berbunyi tentang bahwa manusia itu diciptakan setara. Jadi nggak ada kayak perbedaan gitu. Makanya ini menjadi kayak memberikan dampak kayak di teks proklamasi Indonesia bahwa kemerdekaan itulah hak segala bangsa gitu teman-teman. Nah ini penjelasanku tentang revolusi Amerika Serikat. Maaf kalau aku kecepatan. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, sekarang adalah waktunya untuk sesi tanya jawab yang di bagian pertama ya. Silakan kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya, mungkin boleh raise hand dulu, nanti biar Hikmah yang bisa lihat, atau boleh juga melalui chatnya. Karena aku nggak bisa lihat ini siapa yang nanti
Lanjut, udah fresh lagi ya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Silakan Hikmah. Oke, selanjutnya aku akan berusaha pelan-pelan ya teman-teman. Kalau aku kecepatan, aku minta tolong juga diingatkan lagi ya di chat box. Oke, yang pertama kita ke pengertian dari revolusi Rusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan revolusi Rusia? Ya, revolusi Rusia adalah serangkaian revolusi yang terjadi di pada tahun 1917 yang bertujuan untuk menggulingkan Tsar Nicholas II. Dan aku nggak tahu sih bacanya apa, aku bacanya Nicholas ya teman-teman, Nicholas II. Nah, revolusi Rusia ini tuh terbagi dalam 2 fase teman-teman, yaitu fase yang pertama yaitu Februari 1917 sama Oktober 1917 sebagai puncaknya. Aku di sini juga mau ingetin, ini sekedar info aja sih, tambahan aja dari aku, bahwa dulu sebelum tahun 1908 Rusia ini sebenarnya dia tuh memakai kalender lama teman-teman, kalender Julian. Nah, akibat dari Rusia masih memakai kalender Julian, ini ada sedikit keterlambatan sekitar 2 minggu teman-teman dari kalender Georgian. Jadi kalau ada yang bilang nih ya tentang revolusi Maret, nah itu sebenarnya juga benar. Revolusi Maret. Nah, revolusi Maret sendiri ini tuh sama dengan revolusi Februari, teman-teman. Kalau semisal ada yang tanya revolusi November, nah itu sebenarnya juga benar, dia tuh juga sama dengan revolusi Oktober. Nah, itu karena apa? Yaitu si Rusia itu pakai kalender yang lama, kalender Julian, sehingga ada terlambat sekitar 2 mingguan gitu. Oke, Ivan boleh next. Oke, yang latar belakang pertama yaitu keterbelakangan ekonomi dan teknologi di bawah pemerintahan Tsar. Nah, waktu itu tuh sisa tuh ekonominya tertinggal jauh banget gitu loh dari negara Eropa lainnya. Nah, kenapa? Karena si kerajaan Rusia ini tuh masih menggunakan teknologi pertanian yang pada abad pertengahan, yang udah terkenal kayak lama, udah nggak layak pakai lah istilahnya. Nah, selain itu juga dia tuh kayak transportasi dan sarana prasarana tuh juga tertinggal teman-teman. Jadi kayak dia tuh masih kayak menggunakan teknologi yang lama. Padahal waktu itu udah teknologi itu udah berkembang pesat. Nah, tapi di kerajaan Rusia ini masih menggunakan teknologi lama pada abad pertengahan gitu. Selanjutnya yaitu absolutisme kekuasaan di bawah Tsar Nicholas II. Nah, ini seperti kayak si kerajaan Louis yang ke-16, bahwa si Tsar Nicholas II ini juga terkenal absolutismenya. Bahkan dia tuh juga menganggap bahwa dia sebagai Tuhan, dan kalau ada lawan politiknya yang bertentangan sama pemikirannya si raja tersebut tuh bakal diasingkan, bakal dibuang, bahkan juga dihukum mati teman-teman. Salah satu kayak tokoh kayak Vladimir Lenin sama Trotsky itu sempat dibuang di Siberia selama 4 tahun karena tuh bertentangan sama pemerintahan dari Tsar Nicholas II gitu. Selanjutnya itu kekalahan Rusia dalam perang melawan Jepang pada tahun 1905. Mungkin di sini ada yang tahu kenapa sih ini menjadi faktor revolusi Rusia, teman-teman? Perang Dunia I. Kurang tepat. Mungkin ada yang tahu? Gak ada ya? Oke, aku jelasin ya. Nah, kita kan tahu bahwa Jepang tuh kayak negaranya kan kayak negara kecil di bagian Asia. Nah, itu berhasil mengalahkan negara Rusia yang begitu besar, yang sangat diseganilah oleh bangsa Eropa lainnya. Nah, otomatis kan membuat si Rusia ini kayak udah nggak dianggap kayak negara yang udah wow besar gitu, udah nggak dianggap, dan dianggap pemerintahan Tsar Nicholas II itu udah gagal terhadap karena kekalahan tersebut gitu teman-teman. Selanjutnya itu adanya krisis ekonomi, bencana kelaparan, dan kekacauan akibat Perang Dunia I. Nah, adanya Perang Dunia ke-1 ini itu mengakibatkan kayak krisis ekonomi gitu, karena semua tuh kayak negara di Eropa, khususnya kayak kerajaan Rusia ini kayak mengalami kehancuran gitu teman-teman. Jadi udah kayak lumpuh gitu loh ekonominya, udah kayak ladang-ladang pertanian juga rusak, kayak distribusi barang ke satu ke tempatnya lainnya udah gagal gitu, teman-teman. Bukan gagal sih, kayak terhambat gitu. Nah, ini juga
menjadikan latar belakang dari revolusi Rusia. Oke, Irfan, boleh next. Oke, kita kenalan dulu ya, bahwa di Rusia itu terdapat dua kubu. Yang pertama yaitu Partai Menshevik, yang kedua Partai Bolshevik. Nah, Partai Menshevik ini tuh beraliran sosialis dan cenderung bersifat moderat. Sedangkan Partai Bolshevik itu beraliran komunis dan cenderung bersifat radikal, teman-teman. Jadi kalau cenderung radikal, otomatis kayak dia tuh kayak agak bahaya gitu terhadap pemerintahan gitu. Oke, Irfan, boleh next. Nah, oke, aku akan bahas tentang revolusi fase pertama pada bulan Februari 1917. Nah, ini pertama bermula dari terjadinya penembakan para demonstran ini di istana ya, istana di Rusia namanya Santo Petersburg pada Januari 1905 yang dikenal sebagai peristiwa Minggu Berdarah. Nah, peristiwa ini tuh kayak para buruh dan keluarga-keluarganya atau para petani itu pada demo. Kayak dia tuh kayak demo gitu di kerajaan Rusia. Dia tuh ingin pemerintahan Tsar Nicholas II tuh kayak peduli dengan nasib-nasib mereka. Karena mereka selama di tempat kerja dia tuh tidak menerima keadilan gitu. Nah, otomatis buruh-buruh ini tuh kayak demo gitu di kerajaan Rusia gitu. Demo bahwa dia tuh meminta kayak mengisi petisi gitu agar Tsar Nicholas II itu kayak peduli terhadap nasib buruh-buruh tersebut. Nah, tapi Raja Tsar Nicholas II ini tuh tidak menggubris gitu, teman-teman. Malah kayak ya udah nggak peduli banget, kayak bodo amat gitu, masa bodo amat. Malah itu kayak ditembakin. Nah, itu otomatis kayak memancing kayak amarah warga Rusia termasuk kaum buruh-buruhnya. Nah, berselang sama 12 tahun lamanya dia tuh jadi kayak buruh-buruh tuh kayak melakukan pemberontakan terus. Nah, sampailah pada Februari 1917, sekitar 12 tahun, akhirnya terdapat kayak sebuah kaum atau gerakan dari partai Kadets atau disebut juga dengan kaum Kadets. Nah, kaum Kadet ini tuh kayak tentara tapi belum jadi tentara. Jadi kayak masih kayak pelatihan gitu loh, masih mau menjadi calon tentara gitu. Dan Partai Sosialis tersebut. Nah, Partai Sosialis itu yang tadi ya kayak Menshevik gitu. Nah, dia tuh melakukan demonstrasi terhadap pemerintahan Rusia yaitu Tsar Nicholas II. Dia ingin bahwa Raja Tsar Nicholas II tuh ingin turun dari tahtanya karena negara tuh udah kacau, udah gak urus gitu loh sama kerajaan tuh. Nah, akhirnya demo-demo dan akhirnya pada 28 Februari 1917 kelompok revolusioner memaksa Tsar Nicholas II ini untuk turun dari tahtanya. Nah, otomatis pada tanggal tersebut juga jadi ini kan gini kan teman-teman, udah kayak demo gitu, akhirnya mereka tuh ingin si raja itu kan turun tahta. Nah, akhirnya pada tanggal 28 Februari 1917 itu Raja Nicholas II tuh turun dari tahtanya dan otomatis dinasti Romanov itu resmi runtuh. Nah, runtuhnya dinasti Romanov ini tuh digantikan oleh Alexander Trotsky, kalau nggak salah, aku lupa namanya belakangnya itu apa. Nah, itu digantikan oleh itu, yaitu dari kaum Menshevik gitu, teman-teman. Oke, boleh next, Irfan. Nah, ini kan setelah bulan Februari, kerajaan Rusia kan dipimpin oleh kaum Menshevik. Nah, pasca reformasi, kaum Menshevik itu menguasai Rusia. Lenin dan si Lenin sama si Trotsky yang sebelumnya itu kayak dibuang oleh kerajaan Nicholas II itu di Siberia tuh kembalilah ke Rusia untuk memimpin revolusi. Nah, dia tuh kayak lihat kembali ke Rusia, dari Siberia ke Rusia, dia tuh melihat negaranya, bahwa negaranya itu kayak udah kok di bawah pemimpinan Alexander ini kok nggak ada kayak perubahan sih, kok gimana ya, istilahnya kayak ya udah stagnan di situ aja, nggak ada perubahan yang berarti gitu, nggak ada yang kayak perubahan drastis gitu, ya sama-sama aja kayak kerajaan Nicholas II. Dan si Lenin ini sama si Trotsky ini akhirnya melakukan revolusi, teman-teman. Nah, pada Oktober 1917, kaum Bolshevik, yaitu pimpinan dari Lenin,
itu merencanakan revolusi kembali untuk menggulingkan kaum Bolshevik, yaitu dari pemerintahan Alexander, teman-teman. Dan pada puncaknya ini, pada 25 Oktober 1917, kaum Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin itu berhasil merebutkan kekuasaan dan mendeklarasikan negara sosialis Uni Soviet. Jadi pada tanggal 28 Oktober 1917, yang sebelumnya menjadi kerajaan Rusia itu udah resmi menjadi negara Uni Soviet, atau waktu itu menjadi negara sosialis komunis gitu, teman-teman. Jadi udah dibawa kekuasaan Lenin, dan si Alexander tuh udah lengser gitu. Oke, Irfan boleh next. Nah, ini toko-toko yang terlibat atau yang adalah pada waktu itu revolusi. Nah, yang pertama ini Tsar Nicholas II. Dia tuh penguasa terakhir dari Rusia dari dinasti Romanov. Dia tuh yang membuat negara Rusia nggak ada perkembangan juga, udah kayak memalukan kayak martabat bangsa Rusia juga, udah absolutisme juga gitu, teman-teman. Nah, saja ini Alexander Kerensky. Yang tadi aku maksud dari pemimpinan golongan Bolshevik. Nah, si Alexander Kerensky ini berhasil digulingkan oleh pemerintah Vladimir Lenin. Dan ini setelah Alexander Kerensky ini ada Leon Trotsky, yaitu pemimpin gerakan revolusi Oktober 1917. Jadi ini si Trotsky ini tuh temannya Vladimir Lenin. Dan setelah kerajaan Rusia runtuh, kan diganti oleh kaum Bolshevik. Nah, kaum Bolshevik ini diganti oleh kaum Bolshevik. Nah, Bolshevik adalah kaum komunis yang dipimpin oleh Vladimir Lenin, dan akhirnya si Vladimir Lenin itu otomatis menjadi presiden atau pemimpin Uni Soviet yang pertama kali, gitu, teman-teman. Oke, Irfan, boleh next. Nah, gimana sih akhir dan dampak dari revolusi Uni Soviet? Nah, revolusi Rusia itu berakhir dengan dideklarasikan negara komunis pertama di dunia, yaitu Uni Soviet. Jadi adanya revolusi Rusia tersebut mengakibatkan adanya paham komunis, dan Uni Soviet menjadi negara pertama yang berpaham komunis di dunia. Selain itu, berdirinya Uni Soviet juga menginspirasi pendirian negara-negara lain yang mendeklarasikan komunisnya lainnya. Mohon maaf, ini ya. Oke. Jadi kan adanya akhir dari revolusi Rusia adalah negara Rusia tuh udah resmi menjadi negara Uni Soviet yang berpaham komunis gitu, teman-teman. Dan adanya revolusi Rusia ini juga mengakibatkan negara-negara di dunia itu kayak udah kayak ada yang berpaling kayak paham gitu loh. Jadi yang semula kayak kerajaan juga bisa menjadi berpaham komunis juga gitu, teman-teman. Kayak ini menginspirasi pendirian negara-negara berlandaskan komunisme lainnya di seluruh dunia. Dan Uni Soviet menjadi rival terberat bagi Amerika Serikat yang berhaluan kapitalisme. Selain itu, komunisme menjadi paham yang dikenal di seluruh dunia. Nah, jadi kayak Amerika Serikat sama Uni Soviet itu kayak beda paham gitu, teman-teman. Di mana yang Amerika Serikat itu berpaham liberalisme dan si Uni Soviet itu berpaham komunisme. Gitu, teman-teman. Akhir dan dampak dari revolusi Rusia. Mungkin ada yang ditanyakan atau masih bingung? Boleh banget kok, teman-teman. Hikmah mungkin boleh dibatasin sampai 5 pertanyaan, maksimal 3 atau 5 pertanyaan ya, karena kita masih ada satu materi lagi. Oke, teman-teman, 3 pertanyaan ya, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, dari Catherine, Kak mau tanya, kan kaum sosialis itu ada 2, adalah Bolshevik itu kan moderat. Moderat itu yang memihak siapa gitu ya. Jadi kayak gimana ya jelasinnya? Dia tuh kayak moderat tuh nggak memihak siapa-siapa. Jadi kayak mungkin Irfan bisa bantu nggak moderat tuh gimana kalau jelasinnya? Mungkin yang misalkan moderat itu dia tuh ada di tengah-tengah gitu loh, teman-teman. Dia nggak terlalu ekstrim, tapi dia juga nggak liberal gitu, Menshevik. Maksudnya kayak apa ya? Kalau misalkan teman-teman nggak terlalu bisa dibilang kayak gini ya, nggak bisa dibilang baik banget, tapi nggak bisa dibilang jahat banget. Jadi dia kayak ingin menjalankan pemerintahan dia itu secara pelan-pelan. Jadi kayak perubahannya nggak pingin mendasar. Kalau misalkan kaum Bolshevik itu perubahannya pingin kayak cepet banget, pingin semua tatanan masyarakatnya langsung berubah gitu. Nah, oke. Paham, Catherine?
Halo. Oke, paham. Selanjutnya ke Cleo. Oke, Cleo. Kak, kenapa Uni Soviet sama Amerika Serikat jadi rival hanya karena beda pemahaman? Nah, karena gini teman-teman, kan kita tahu bahwa Uni Soviet itu perubahan komunisme, di mana kayak kayak semua tuh kayak sama rata, sama rasa sama rata gitu. Sedangkan si Amerika Serikat tuh kayak kita tuh kayak ya udah kalau yang udah kita kayak gimana ya, bingung aku. Kan beda pemahaman gini loh teman-teman. Dari sistem kayak ekonominya contohnya, bahwa kalau yang di Uni Soviet dia tuh kayak menguasai kayak yang ekonomi hanya boleh dikuasai oleh negara. Nah, sedangkan si Amerika Serikat tuh nggak hanya negara aja yang bisa menguasai ekonomi, melainkan kayak rakyat-rakyat tuh boleh banget kayak menguasai ekonominya. Jadi kayak tentangan gitu loh. Kalau misal kayak ibarat apa ya? Kalau orang kayak udah beda paham kan nggak mungkin lah dia berjalan kayak bersamaan gitu, menurut aku sih gitu. Jadi karena adanya beda gitu dari kayak caranya memimpin atau caranya sistem ekonominya, nah itu akan mengakibatkan mereka tuh kayak beda pemahaman, kayak haluan gitu. Nah, kadang kayak yang paham komunisme tuh cenderung kayak bahaya juga gitu, kayak terlalu radikal, kayak agresif gitu. Contohnya kayak peristiwa PKI kan kita tahu kan begitu agresifnya gitu, paham komunisme gitu. Mungkin Irfan boleh nambahin? Iya, kurang lebih sama sih, karena mereka juga ingin berebut pengaruh gitu loh teman-teman. Nah, Amerika Serikat ingin menjadikan seluruh dunia tuh berpaham kapitalis gitu, makanya mereka punya blok yang namanya blok barat, yang mostly negaranya rata-rata kapitalisme semua. Terus sementara Uni Soviet tuh sebaliknya gitu, ingin menjadikan negara lain, negara-negara di dekat-dekatnya tuh ingin, bahkan seluruh dunia tuh ingin berpaham komunisme gitu, makanya nanti ada blok timur dan blok barat di perang dingin gitu. Selanjutnya dari Tasya ya. Kak, jadi perpindahan kekuasaan dari kaum Mensheviks ke Bolshevik dengan perebutan kekuasaan. Ya gini, Mensheviks ke Bolshevik itu kan si Lenin itu kan udah pulang kan dari pengasingannya di Siberia. Nah, dia tuh tahu bahwa negara Rusia tuh di bawah pemimpinnya Mensheviks itu udah nggak ada perubahan, nggak ada yang cepet banget loh, drastis gitu ya, sama-sama aja kayak di bawah pemerintahan saat Nicholas II. Nah, akhirnya tuh ya otomatis terjadilah kayak bukan perebutan kekuasaan. Si Lenin ya ingin mengambil alih sih, ya juga sih kayak perebutan kekuasaan gitu, mengambil alih dari pemerintahan si Masevik gitu. Paham nggak sih Tasya? Mungkin buat pertanyaan selanjutnya nanti bakal dijawab kalau misalkan ada waktu lagi ya. Soalnya ini Aku ada satu lagi revolusi yang agak panjang, lebih panjang dibandingkan revolusi Rusia pada ininya. Tapi kayak biasa teman-teman, kita main dulu sebentar aja, 1 menit. Oke, langsung siap ya. Langsung ketik aja kalau misalkan tahu lagunya lagu apa. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when Ending. it happened, but it really Siapa yang got me nyanyi? thinking. Were you out drinking? JP6 sama Chilling, yang watching ya? it's been a Lupa year. Kak, Let's take it yang out. cewek. Going Yang like itu, yang nyanyi lagu Issues. I know, you know, we know you weren't down for forever. Julia siapa? I know, you know, Bener. we weren't Tapi tulisannya iya benar, me Childs. Oke, lanjut ya. Ini lagu galau banget nih, enak banget. Bukan tahu, kok Niki? Bener. Bener. Dia adiknya inian ya, Billie Eilish. Terus nih, ini juga nih. Tebak judul lagunya aja, soalnya ini kayak cover gitu lah teman-teman. Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I should. Iya, Anida udah bener. Oke, satu lagi ya. Bener banget. Oke. Udah berakhir. Kuisnya lanjut ke revolusi kedua.
Nah, revolusi terakhir ini sebenarnya ada satu lagi sih revolusi Indonesia. Kalau misalkan based on materi di buku sejarah peminatan, cuma kita kan ngebahasnya tentang revolusi dunia. Jadi Indonesia nanti sebenarnya ada pembahasan sendiri gitu. Nah, revolusi Tiongkok ini adalah suatu gerakan di Tiongkok pada tahun 1911 yang berusaha untuk meruntuhkan dinasti Manchu, dinasti Manchuria, dinasti Qing, tulisannya QING, dan mendirikan negara demokrasi. Nah, revolusi ini tuh kemudian berlanjut dengan peperangan antara kelompok nasionalis dan kelompok komunis yang pada akhirnya pada tahun 1949 itu dimenangkan oleh Partai Komunis Tiongkok pimpinan Mao Zedong. Ini nggak tahu dia bacanya mau Zedong atau Mao Zedong. Pokoknya ada yang bisa bilang kayak gitu deh. Nah, kenapa mereka bisa berperang? Jadi yang pertama itu dilatar belakangi oleh kekalahan Tiongkok dalam Perang Candu melawan Inggris. Jadi dulu tuh ada yang namanya Perang Candu 1, 2 gitu, antara Tiongkok sama Inggris. Perang Candu tuh apa? Ya tau lah Candu itu apa. Candu tuh kan opium ya. Candu tuh opium, yang mana Inggris tuh memasok opium tuh ke Tiongkok, yang mana Tiongkok tuh jadi orang-orangnya kayak ketergantungan gitu sama opium. Makanya nanti terjadilah perang yang disebabkan oleh pemasokan opium secara berlebihan oleh Inggris. Nah, kekalahan Tiongkok dalam perang opium ini nanti tuh ngebuat Tiongkok harus menyerahkan beberapa wilayahnya ke Inggris, salah satunya Hong Kong. Makanya teman-teman kalau misalkan tahu, Hong Kong tuh baru diserahin lagi ke Tiongkok oleh Inggris tuh kan tahun 1999 kan, 1997 kan. Nah, makanya itu kayak menyebabkan kekecewaan gitulah di masyarakat terhadap dinasti yang berkuasa pada saat itu. Kayak ibaratnya, kalau nggak becus banget sih jaga satu pulau doang gitu. Terus kedua adalah penandatanganan perjanjian Shimonoseki oleh Tiongkok dan Jepang. Nah, selain berperang sama Inggris, Tiongkok tuh pada saat itu juga berperang sama Jepang. Berperangnya tuh kenapa? Karena Tiongkok tuh rebutan wilayah gitu sama sama Jepang, teman-teman. Dulu Korea itu adalah salah satu wilayah jajahannya Tiongkok, semenanjung Korea. Tapi perjanjian Shimonoseki ini akhirnya mengakhiri hal tersebut. Kayak akhirnya Korea tuh nanti jadi punyanya Jepang, makanya ini juga menimbulkan kekecewaan pada rakyat. Nah, ini lanjut ke poin yang ketiga, hilangnya kepercayaan rakyat Tiongkok terhadap dinasti Qing yang kolot. Kenapa kolot? Karena dinasti Qing ini kayak ibaratnya nggak mau maju gitu loh, dan udah kalah banyak banget di peperangan, melawan Inggris, melawan Jepang, gitu-gitu. Dan bisa dibilang dinasti Qing ini dinasti yang paling beda, karena dia adalah orang-orang Manchu. Kenapa bisa dibilang beda? Jadi gini teman-teman, di Tiongkok itu ada beberapa ras gitu, kayak di Indonesia aja lah gitu. Dan ras yang paling banyak itu adalah ras Han, kelompok Han gitu. Nah, sementara dinasti ini adalah dinasti yang berasal dari Manchuria. Manchuria itu wilayah di timur lautnya Tiongkok. Nah, dinasti Qing ini bisa dibilang orang-orang Han tuh membencinya karena bisa dibilang mereka tuh kayak, lah kita kok dipimpin sama bukan orang kita sendiri, sementara dominasi orang Tiongkok pada saat itu adalah orang-orang dari suku Han gitu. Terus yang keempat adalah munculnya tokoh penggagas paham nasionalisme Tiongkok. Siapa tokohnya? Bakal kita bahas nanti di slide berikutnya. Slide dua slide dari sekarang. Tiga ding kayaknya. Nah, ini adalah jalannya revolusi. Jadi pada 10 Oktober 1911, meletuslah revolusi di Wuchang dan dinasti Qing akhirnya berhasil digulingkan. Sebenarnya sebelum-sebelumnya banyak kejadian-kejadian, cuma kalau misalkan dimuat di sekarang kan nggak bakal muat ya. Jadi ibaratnya titik pertamanya anggaplah di ketika muncul revolusi di Wuchang. Wuchang itu salah satu wilayah di Tiongkok. Terus pada 1 Januari 1912, Sun Yat-sen itu akhirnya berhasil dipilih menjadi presiden Tiongkok yang pertama. Nah, ini adalah tokoh nasionalis yang tadi ya teman-teman. Sun Yat-sen ini bisa dibilang bapak nasionalismenya Tiongkok, bapak demokrasinya Tiongkok, karena nanti dia punya pandangan gitu deh. Nah, tapi pada 12 Februari 1912, Sun Yat-sen ini terpaksa mundur dan jabatannya akhirnya digantikan oleh Yuan Shikai. Kenapa? Karena pada masa itu Tiongkok tuh masih bisa dibilang tersplit jadi dua bagian antara Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan. Tiongkok Selatan itu dikuasain sama Sun Yat-sen, sementara
Tiongkok Utara itu dikuasain sama Yuan Shikai. Akhirnya karena dia nggak mau adanya perang saudara, karena si Yuan Shikai ini kayak ngancem gitu loh, ngancem bahwa kalau misalkan nggak mau menyerahkan jabatan presidennya kepada Yuan Shikai, nanti akan terjadi perang saudara. Akhirnya Sun Yat-sen ini ngalah lah, kayak ibaratnya, gue nggak mau deh ada perang saudara di tempat gue, makanya kayak udah akhirnya gue serahin aja deh ke dia daripada nanti ada apa-apa gitu. Secara gampangnya kayak gitu ya. Terus akhirnya pada 6 Juni 1916, Yuan Shikai itu akhirnya meninggal juga. Dan Tiongkok tuh akhirnya berada dalam keadaan perpecahan. Karena apa ya? Karena perpecahan tadi Tiongkok Selatan dan Tiongkok Utara. Karena udah nggak ada presidennya, makanya bisa dibilang terjadi perpecahan gitu loh. Mereka bingung, belum milih presidennya siapa ya. Nah, lanjut ke 12 Maret 1925. Nah, ini tuh akhirnya Sun Yat-sen tuh meninggal dunia juga. Jadi oh ya, setelah tadi itu Yuan Shikai meninggal digantiin dulu sama Sun Yat-sen. Tapi Sun Yat-sen ini akhirnya meninggal dan masanya Sun Yat-sen ini bisa dibilang banyak juga perpecahan karena nanti di Tiongkok pun muncul paham-paham komunis. Kemudian jabatannya si presiden ini kemudian digantikan oleh Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek ini adalah tokoh nasionalis juga. Nah, pada 1927 terjadilah peperangan saudara antara partai nasionalis dan partai komunis. Kan tadi dibilang ya bahwa di Tiongkok itu kayak tersplit gitu loh antara kaum komunis dan kaum nasionalisnya. Kemudian akhirnya perang lah nih karena kaum komunis ingin menerapkan komunisme di negaranya, sementara kaum nasionalis ingin menerapkan sistem demokrasi yang apa namanya paham yang digagas sama Sun Yat-sen, Dr. Sun Yat-sen itu yang nanti ada demokrasi, terus sosialisme gitu-gitu deh. Terus yang terakhir karena perang sebenarnya nanti Jepang datang sih. Jepang datang buat menjajah Tiongkok. Mereka sempat bersatu nih kelompok nasionalis sama kelompok komunis karena mereka mikir kalau misalkan kita nggak bersatu kita nggak bakal bisa ngusir Jepang dari negara kita. Tapi setelah bersatu mereka perang lagi dan akhirnya perang saudaranya itu dimenangkan oleh Partai Komunis Tiongkok. Oh ya, partai nasionalisnya itu namanya Kuomintang. Uh, PKC, Partai Komunis Cina itu akhirnya mengalahkan Kuomintang, kemudian mendeklarasikan Republik Rakyat Cina pada 1949. Oke. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat siapa aja sih? Yang pertama adalah Sun Yat-sen. Nah, tadi ya, dia adalah bapak nasionalisme Tiongkok yang penggagas San Min Chui. San Min Chui itu ibaratnya kayak 3 poin penting dalam nasionalisme dan demokrasinya Tiongkok. Yang mana nanti ada kayak nasionalisme, demokrasi, dan lain-lainnya. Terus tadi ada Yuan Shikai ya, ini pemimpin Tiongkok pengganti Sun Yat-sen yang tadi ya, kayak yang ngancam bahwa kalau misalkan nggak dikasih nanti ada perang saudara gitu-gitu. Makanya Sun Yat-sen ngasih jabatannya ke Yuan Shikai. Terus digantiin lagi sama Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek ini bisa dibilang penggantinya Dr. Sun Yat-sen. Nah, dia tuh kayak pemimpin partai Kuomintang tadi, partai nasionalisnya Tiongkok. Terus yang terakhir adalah Mao Zedong. Nah, Mao Zedong ini adalah pemimpin Partai Komunis Tiongkok yang nanti akhirnya menguasai Tiongkok dari 1949 sampai akhir hayatnya. Nah, tadi kan akhirnya perang saudaranya dimenangin sama ini kan, sama si partai komunisnya. Terus partai nasionalisnya kemana? Kuomintangnya kemana? Kuomintangnya itu akhirnya pergi, dia melarikan diri karena dia udah kalah, pergi ke Taiwan. Makanya sampai sekarang, oh ya mereka mendirikan negara yang disebut Republik Cina. Makanya bedain antara Republik Cina dengan Republik Rakyat Cina, RRC sama RC. Republic of China. Nah, si Kuomintang ini akhirnya mendirikan negara yang sekarang disebut sebagai Republic of China atau Taiwan. Di Taiwan itu adalah bagiannya si ROC, tapi masing-masing tuh ngeklaim bahwa wilayah Tiongkok daratan misalkan ya, ini Kuomintang mau ngeklaim bahwa wilayah daratan adalah wilayahnya Kuomintang, sementara PKC atau Partai Komunis Cina itu mengklaim bahwa Taiwan dan Tiongkok daratan adalah miliknya PKC gitu. Makanya mereka kayak saling rebutan bahkan sampai sekarang. Dispute-nya tuh sekarang masih bertahan, bahkan sekarang kayak bisa dibilang lebih serem gitu loh karena si PKC itu udah kayak ngancem bahwa
dalam beberapa tahun ke depan Taiwan akan menjadi milik kita, sementara Taiwan nggak setuju. Mereka bilang bahwa mereka tuh suatu negara tersendiri gitu. Dulu awalnya yang negara-negara lain kayak Amerika Serikat tuh ngakuin bahwa Taiwan atau ROC itu sebagai perwakilannya Cina yang sebenarnya atau Tiongkok yang sebenarnya. Tapi kemudian ketika Republik Rakyat Tiongkoknya itu makin kuat, Partai Komunis makin solid, terus ekonominya makin berkembang, akhirnya negara-negara di dunia itu mengakui bahwa yang menjadi representasi Tiongkoknya sebenarnya adalah si Republik Rakyat Tiongkok yang ada di Tiongkok daratan. Dan mereka tuh berdua beda banget itu loh teman-teman ya. Satu pahamnya cenderung ke liberalisme, kan bisa dibilang ya, gue mengakui bahwa Taiwan itu salah satu negara paling demokratis di Asia. Sementara Tiongkok ya tahu sendiri, mereka di bawah sistem komunisme, walaupun secara ekonomi mereka kayak campuran gitu, ada yang sifatnya komunis, ada yang sifatnya sistem pasar atau sistem kapitalis gitu. Sampai sini, oh ya dampaknya adalah sama, nggak beda jauh sama yang tadi, yang revolusi Rusia, munculnya komunisme, terus komunisme menyebar ke seluruh dunia, terus setelah kan Uni Soviet akhirnya runtuh ya pada 1991, si Republik Rakyat Tiongkok tuh jadi kayak rival barunya Amerika Serikat sampai sekarang, makanya mereka berdua sering perang dagang itu deh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Halo, suaraku terdengar. Terdengar, Kak. Nggak ada kayaknya. Udah jadi semua mungkin. Halo. Udah ada yang mau nanya? Hikmah ada yang raise hand nggak? Nggak ada kok, belum ada. Mungkin karena belum ada juga, kita lanjut ke latihan soal ya. Ada sekitar 5 soal aja, karena kita nggak mau cepet banyak. Takutnya nanti kelamaan. Oke, mungkin bisa dibaca dulu ya teman-teman. Kalau misalkan mau jawab, boleh raise hand atau chat. Ya, Kak. Iya, kenapa? Saya mau jawab. Oh, harus di chat ya? Enggak boleh kok, boleh. Oh, boleh. Yang B, Kak, yang penjara Basil adalah suatu bangunan tempat dipenjarakannya pemimpin-pemimpin rakyat yang menentang kaisar. Iya, benar banget ya. Tadi seperti yang jelasin sama aku bahwa Bastille ini bisa dibilang kenapa jadi lambangnya ke absolutisme Louis ke-16, karena tadi dia tuh kayak semua orang yang menentang Louis ke-16 tuh dipenjarainya di Bastille gitu. Oke, ini adalah pembahasannya. Oh iya, harusnya tadi jawabnya langsung ke pembahasan. sorry. Ke nomor 2. Ini pembahasannya nanti dibahas sama Hikmah. Oke, ini boleh dibaca dulu deh. Setelah jatuhnya kekuasaan saat di kelas 2, Rusia berada di bawah kekuasaan kaum Bolshevik yang dipimpin oleh ada Yap Lenin. Apalagi nih? Oke teman-teman, Menshevik. Oh, ada Yap. Boleh ada yang mau jelasin nggak? Boleh raise hand dong sama Oke, boleh jelasin dong, ayo. Yang jawab ini Lenin dulu deh tadi. Siapa nih tadi? Oke nih, Deva. SP03 Deva boleh jelasin kenapa kok jawab Lenin nih? Boleh dijelasin? Halo. Mungkin langsung ke pembahasan mungkin. Oke. Oke, jawabannya jadi A ya teman-teman. Nah, setelah jatuhnya kekuasaan Tsar Nicholas II, Rusia itu dipimpin oleh kaum Bolshevik yang tadi yang sifatnya moderat gitu. Nah, itu berpaham sosial demokrat. Nah, setelah kaum Bolshevik ini baru dipimpin oleh itu si
Bolshevik dari Lenin. Nah, kaum Bolshevik sendiri itu dipimpin oleh ini Alexander Kerensky. Tapi sering banget sih kalau istilahnya tuh dipanggil Kerensky aja, Alexandernya dibuang gitu sih kalau di soal-soal gitu. Itu teman-teman. Jadi kalau Lenin itu setelah si Kerensky ya teman-teman. Oke, boleh next. Nah, nih selanjutnya. Peristiwa Boston Tea Party berlangsung pada tanggal berapa nih teman-teman? 16 Desember. 1 Juni. Oke, yang 1 Juni boleh banget nih. Penjelasannya apa nih tadi? Yang 1 Juni? 1 Juni itu bukannya hari lahir Pancasila ya? Oke, yang 1 Juni itu boleh banget nih dijelasin. Oke, langsung ke bahasanya aja ya. Oke, jadi ini jawabannya E ya, teman-teman. Peristiwa Boston Tea Party itu terjadi pada 16 Desember 1773. Nih. Jadi kayak sekelompok koloni itu menyamar sebagai orang Indian untuk menyusup ke kapal Inggris dan membuang teh-tehnya ke laut gitu, teman-teman. Oke, Evan. Nah, siapa nih presiden pertama Tiongkok? Tadi tuh yang mencetuskan paham demokrasinya Tiongkok. Boleh dong open mic, aku nggak bisa lihat soalnya. B. Siapa tuh? Ada yang sebutin namanya juga dong, ini kan cuma gambar doang ya. Sun Yat-sen. Iya, betul sekali. Apa kita lihat? Betul. Jadi presiden pertama Tiongkok itu adalah Sun Yat-sen. Nah, ini gagasannya bernama Samin Shui. Ini terakhir nih kayaknya nggak salah. Betul. C, Kak. Kenapa tuh? Ini mah nggak bisa dijawab kenapa ya. Sorry. Benar-benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Dia berasal dari partai apa ya, Jacobin. Oh ya, benar. Dari Robespierre. Nah, Robespierre ini menggunakan cara-cara kekerasan untuk menciptakan situasi damai. Itu kayak ibaratnya gimana ya? Dia mau mengopres rakyat itu loh, biar rakyat nggak banyak memberontak terhadap dia. Makanya dia kayak menghukum orang-orang yang bertentangan sama dia. Itu deh. Di sini apa deh? Oh ya, buat further questions, kalau misalkan kalian mau tanya-tanya, boleh banget DM aku atau DM Hikmah, atau misalkan kalian mau di Twitter juga boleh banget, bisa cek aja. Nanti kalau misalkan aku nggak ada tugas atau aku nggak tidur, bakal aku jawab kok, teman-teman. Jadi Aku juga bakal jawab. Sana boleh aja. di apa namanya DM aja. Aku nggak bilang follow ya, tapi DM. Kalau misalkan kalian ada yang apa namanya mau tanya aja. Kenapa Instagram sama Twitter? Karena lain sama WA tuh khusus gitu. Tapi aku bakal Nah, jawab. aku sebenarnya juga punya WhatsApp teman-teman buat kayak nanya-nanya khusus gitu. Tapi nanti kalau kalian chat di Twitter atau Instagram, nanti aku kasih nomor WhatsApp khusus nanya-nanya gitu ya teman-teman. Oke, terakhir adalah ini teman-teman. Mungkin bisa buat reviewnya bisa di bit.ly/kelas bersinar, dan yang mau traktirin bersinar juga boleh banget, sabi banget ya buat nge-scan atau di bit.ly/traktirin bersinar. Boleh di screenshot dulu mungkin teman-teman buat mengirim surat cinta kepada kami. Mungkin kalau ada komentar tentang diriku yang tadi gimana gitu, boleh banget Iya boleh, dijelasin nih. boleh mau mencaci maki Dikritik, juga boleh. disaran nggak apa-apa banget. Iya mau Makasih banget. ngatain juga boleh, nggak apa-apa banget. Santai aja nggak apa-apa. Iya kayak, ya karena emang itu buat fungsinya buat evaluasi kan emang kayak gitu kan, kayak buat mengevaluasi gimana jalannya kelas hari ini. Mungkin udah screenshot, nanti materinya bakal aku upload juga ke Google Drive-nya. Ini mungkin nanti teman-teman bisa cek aja. Terus maaf banget ya kalau misalkan tadi banyak typo, karena aku ngerjainnya tengah malam. Jadi ya tolong diwajarkan. Nanti aku bakal benerin kok. Dan mungkin juga. segitu Ya, aja. aku mau bilang, aku juga minta maaf kalau aku sama jelasin kecepatan atau kurang jelas. Aku mohon maaf banget ya teman-teman. Dan boleh banget kalau tanya-tanya boleh banget ke Twitter kok atau Instagrammu juga. Nanti aku jelasin kok. Tenang aja. Oke, ini ada sesi foto nggak sih, Kak? Kakaknya mana ya? Kakaknya
Kakak hari ini apa deh? Karazan ya? Kan tadi ada itu, ada. Tadi sih kakaknya sebentar, tapi ini ada kok, ada kakaknya. Halo Kak.